Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kali ini saya akan membawakan kisah kelam dari laut tentang seorang nelayan yang tergoda pesugihan munding laut, hingga hidupnya hancur karena tumbal yang tak terbayar. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis. YAA. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur. Laut Karanganyar masih bergelombang tenang, tapi di hati Raka, seorang nelayan muda, ombak keresahan tak pernah reda. Ia duduk di beranda gubuk riutnya, menatap perahunya yang tambal sulam, catnya mengelupas, kayunya lapuk dimakan garam. Raka, suara lembut Laras, istrinya, membuyarkan lamunan. Perempuan itu keluar dengan membawa nasi jagung seadanya, lauknya hanya ikan asin tipis yang sudah mereka hemat sejak kemarin. Makanlah dulu, kau perlu tenaga untuk melaut. Raka hanya menghela napas. Ia menerima piring itu, namun hanya menatapnya tanpa selera. Apa kau tahu berapa banyak utang kita, Ras? Pak Dargo menagih lagi semalam. Kalau bulan depan aku tak bisa bayar, perahu ini bisa diambil. Laras menunduk, tangannya meremas kain jariknya. Aku tahu, tapi jangan kau pikirkan terlalu berat. Rezeki pasti ada jalan. Raka mendengus lirih. Rezeki? Sudah berbulan-bulan aku melaut, pulang dengan jaring kosong. Sementara orang lain setidaknya masih dapat beberapa ekor. Laut seakan membenciku, Ras. Suasana hening. Angin pagi membawa bau asin dan amis yang menusuk hidung. Laras duduk di samping suaminya, menepuk punggungnya pelan. Aku hanya ingin kau tetap kuat. Aku tak peduli kalau kita miskin, asal kau tidak hilang semangat. Raka menoleh, menatap wajah istrinya yang masih muda namun mulai terlihat lelah karena tekanan hidup. Ada rasa bersalah menyesak dadanya. Ia ingin menjadi suami yang bisa membahagiakan, tapi kenyataan berkata sebaliknya. Hari itu, seperti biasa, Raka turun ke laut. Ia mendayung perahunya sendirian, sementara Laras menunggu dengan cemas di tepi pantai. Sejam berlalu, 2 jam, 3 jam, tapi jaringnya tetap kosong. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi hasilnya sama. Hanya beberapa ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk dimakan sendiri. Saat pulang menjelang sore, ia melewati kerumunan nelayan lain yang menurunkan keranjang penuh ikan. Mereka tertawa riang, saling bersenda gurau, sementara ia hanya membawa ember kecil. Tatapan iba dan sedikit ejekan dari sesama nelayan membuat hatinya kian runtuh. Kasihan si Raka, bisik seseorang. Mungkin laut tak merestuinya lagi. Entahlah, atau mungkin ada sebab lain, timpal yang lain dengan nada penuh teka-teki. Raka pura-pura tak mendengar, tapi telinganya panas. Ia menunduk, berjalan cepat menuju rumah. Malam itu, mereka makan seadanya. Laras mencoba menghibur dengan cerita-cerita kecil, tapi Raka hanya terdiam, menatap lampu minyak yang redup. Ketika Laras tertidur, Raka keluar rumah, berdiri di pantai. Angin malam bertiup dingin, ombak menghantam karang. Dalam kesunyian, ia mendengar bisik-bisik samar dari para tetua desa yang pernah ia dengar dulu. Jika kau ingin laut menuruti kehendakmu, ada jalan. Tapi jalannya bukan jalan manusia biasa. Jalan itu adalah jalan pesugihan. Jalan yang selalu dibicarakan dengan suara pelan, penuh rahasia dan rasa takut. Konon, ada dukun tua di pinggir hutan mangrove, bernama Mbah Surya, yang menguasai ritual kuno bernama pesugihan munding laut. Raka menelan ludah. Bayangan wajah Laras, senyumnya yang tulus meski lapar, menghantui pikirannya. Ia ingin membahagiakan istrinya, ingin melunasi utang, ingin berhenti hidup dalam hinaan. Tapi hatinya bergetar, benarkah ia tega melangkah ke jalan itu? Ia menatap laut yang gelap gulita. Ombak malam terasa berbeda, seakan ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Sesuatu yang bisa memberi, sekaligus menagih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka mulai mempertimbangkan jalan yang kelak akan menyeretnya ke jurang. Angin laut berhembus kencang malam itu.
Pohon kelapa bergoyang, dedaunannya bergesekan seperti bisikan-bisikan rahasia. Di desa Karanganyar, orang-orang sudah terbiasa menutup pintu rapat-rapat setiap malam Selasa Kliwon. Konon, malam itu adalah waktunya dunia gaib berjalan bebas di bumi. Namun Raka justru tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Wajahnya muram, pikirannya kalut. Utang, perut lapar, perahu rusak, sampai kapan aku harus begini? Ia mendengar suara ombak yang bergemuruh lebih keras dari biasanya. Di antara suara itu, samar-samar terdengar lenguhan lembu. Dalam sekejap, bulu kuduknya berdiri. Mooh, suara itu panjang, berat, datang dari arah laut. Raka melangkah gemetar mendekati pantai. Cahaya bulan jatuh di permukaan air yang berkilauan. Di kejauhan, sekelebat bayangan hitam menyerupai kerbau raksasa tampak melintas di atas ombak, lalu lenyap. Tubuh Raka gemetar hebat. Nafasnya memburu, namun matanya tak bisa lepas dari laut. Saat itulah, ia mendengar suara berat bergaung di kepalanya. Datanglah, bila kau ingin rezeki, datanglah kepada yang berkuasa di laut. Raka terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Keesokan paginya, Raka memberanikan diri mendatangi Mbah Surya, dukun tua yang tinggal di dekat hutan mangrove. Orang-orang desa jarang berani mendekatinya, sebab kabarnya ia memiliki ilmu yang berhubungan dengan roh-roh laut. Gubuk Mbah Surya dipenuhi bau kemenyan. Di dalamnya, tergantung keris tua, tempayan air laut, dan kepala kerbau yang sudah diawetkan. Mbah Surya duduk bersila, matanya tajam menatap Raka yang datang dengan gugup. Aku sudah tahu apa yang membawamu kemari, ucapnya pelan. Laut sudah memanggilmu. Raka tercekat. Aku hanya ingin terbebas dari penderitaan, Mbah. Utang menjeratku, perahuku nyaris dijual, istriku lapar. Aku sudah tak tahu jalan lain. Mbah Surya mengangguk perlahan. Ada jalan, nak. Tapi jalan itu bukan jalan ringan. Pesugihan munding laut menuntut kesetiaan. Kau harus berani memberi sesaji, kepala kerbau, kembang 7 rupa, kemenyan. Larunglah ke laut, tepat malam Selasa Kliwon. Raka menelan ludah. Hanya itu, Mbah Surya menatapnya lebih dalam, lalu tersenyum samar. Tidak ada rezeki tanpa tumbal. Sesekali, laut akan menuntut korban. Korban manusia. Biasanya mereka hilang, tenggelam, atau tak pernah ditemukan. Raka merinding, wajahnya pucat. Korban manusia. Begitulah perjanjian, jawab Mbah Surya tenang. Jika kau tak sanggup, pulanglah. Terimalah hidupmu apa adanya. Tapi bila kau berani, laut akan jadi ladang emasmu. Hening panjang melingkupi gubuk itu. Hanya bunyi serangga malam yang terdengar. Raka menunduk, tangannya mengepal. Ia teringat wajah laras yang semakin pucat menahan lapar, teringat hutang yang menjerat. Akhirnya, ia berkata dengan suara gemetar. Aku mau melakukannya. Mbah Surya mengangguk puas. Ia menyerahkan sebungkus kain berisi kembang 7 rupa dan sebotol kecil minyak kemenyan. Bawa ini, dan carilah kepala kerbau. Besok malam Selasa Kliwon, kita akan ke pantai. Raka menggenggam bungkusan itu erat-erat. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam Selasa Kliwon pun tiba. Langit gelap tanpa bintang, angin kencang membawa bau amis dari laut. Di pantai sepi itu, hanya ada Raka, Mbah Surya, dan sebuah sesaji besar, kepala kerbau segar yang masih meneteskan darah, ditaruh di atas nampan. Asap kemenyan mengepul, membuat udara makin pengap. Mbah Surya melantunkan mantra dengan suara berat, dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Raka. Ombak semakin tinggi, menghantam karang dengan suara menggelegar. Sekarang, larungkan sesajimu, kata Mbah Surya. Dengan tangan gemetar, Raka mendorong nampan itu ke laut. Ombak menyambarnya, membawa kepala kerbau ke tengah gelombang. Saat itu juga, suara lenguhan terdengar lagi.
Kali ini lebih dekat, lebih keras. Air laut beriak tak wajar, seolah sesuatu raksasa bergerak di bawah permukaan. Raka jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Mbah Surya tersenyum samar. Mulai malam ini, kau sudah menjadi bagian dari Munding Laut. Rezekimu akan lancar. Tapi ingat, jangan pernah lupakan perjanjian. Raka menunduk, tubuhnya menggigil. Di hatinya, ada rasa lega, sekaligus ngeri yang sulit dijelaskan. Pagi setelah ritual larung sesaji, Raka berangkat melaut dengan hati berdebar. Langit cerah, angin tenang, ombak tak terlalu besar, seolah laut memberi restu. Ia melempar jaring dengan ragu, setengah tak percaya pada janji Mbah Surya. Namun baru sekali tebar, jaringnya langsung penuh. Ikan-ikan besar menggelepar, berkilauan diterpa cahaya matahari. Raka tertegun. Biasanya ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapat segelintir ikan kecil. Kini, dalam sekejap, perahunya hampir oleng karena kelebihan muatan. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara tercekat, antara bahagia dan takut. Hari itu ia pulang dengan senyum yang tak pernah ia rasakan bertahun-tahun. Di pantai, nelayan-nelayan lain melongo melihat hasil tangkapannya. Raka, dari mana kau dapat ikan sebanyak ini? Tanya seorang nelayan, setengah tak percaya. Raka hanya tersenyum samar. Mungkin, keberuntungan berpihak padaku hari ini. Namun tatapan mata mereka penuh tanda tanya. Di rumah, Laras terperanjat bahagia melihat keranjang ikan yang memenuhi halaman. Astaga, Raka. Ini luar biasa. Kita bisa makan kenyang, bahkan menjual sisanya ke pasar. Raka menatap istrinya yang sumringah. Ada rasa hangat di dadanya, namun juga bayangan gelap yang menghantui. Ia teringat suara Mbah Surya, jangan pernah lupakan perjanjian. Hari-hari berikutnya, keberuntungan itu terus berlanjut. Setiap kali Raka melaut, hasilnya selalu melimpah. Dalam sebulan saja, ia berhasil melunasi sebagian besar utang pada Pak Dargo. Perahunya diperbaiki, jaringnya diganti baru, bahkan ia membeli peralatan tambahan. Nama Raka kembali harum di kalangan nelayan. Orang-orang mulai kagum sekaligus iri. Luar biasa, Raka. Kau benar-benar berubah nasib, kata Pak Dargo sambil menepuk bahunya. Teruslah begini, dan kau bisa jadi nelayan terkaya di desa ini. Namun bisik-bisik juga mulai terdengar. Jangan-jangan dia pakai jalan gaib, bisik seseorang di pasar. Aku dengar dia sering terlihat malam-malam di pantai, timpal yang lain. Raka pura-pura tak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, menjaga keberuntungan ini tetap mengalir. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya murni. Beberapa minggu setelah ritual, desanya digemparkan kabar, seorang pemuda bernama Surip, nelayan tetangga, hilang di laut. Perahunya ditemukan terbalik, jaringnya robek, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang percaya ia hanyut, tapi sebagian berbisik hal lain, laut menagih korban. Raka mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia teringat jelas kata-kata Mbah Surya, sesekali, laut akan menuntut korban manusia. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap laut gelap. Di kejauhan, ia mendengar lagi suara lenguhan kerbau, samar tapi jelas. Tubuhnya merinding. Ia tahu, Surip adalah tumbal pertama. Keesokan harinya, Raka menemui Mbah Surya dengan wajah gusar. Mbah, apakah benar? Hilangnya Surip itu tumbal dari Munding Laut? Mbah Surya menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. Kau sudah tahu jawabannya. Jangan gelisah. Itu harga yang harus dibayar. Kau sudah diberi rezeki melimpah, bukan? Raka menunduk, dadanya sesak. Tapi, dia temanku, Mbah. Kami sering melaut bersama dulu. Kalau kau tak sanggup, berhentilah sekarang. Tapi ingat, jika kau berhenti, laut akan mengambil lebih banyak darimu. Bukan hanya rezeki, tapi juga keluargamu. Raka tercekat.
Bayangan wajah Laras langsung melintas di pikirannya. Ia mengepalkan tangan, lalu mengangguk pasrah. Aku akan tetap melanjutkan. Mbah Surya tertawa lirih, suaranya serak. Bagus. Ingat, setiap Selasa Kliwon, jangan lupa larung sesaji. Itu kunci agar laut tetap memihakmu. Awalnya, kebahagiaan menghiasi rumah Raka. Laras bisa membeli pakaian baru, perhiasan kecil, bahkan sesekali ke pasar tanpa harus berhutang. Senyum istrinya membuat Raka merasa semua penderitaan dulu terbayar. Namun semakin hari, semakin jelas ada yang berubah. Laras mulai sering bertanya dengan nada curiga. Suatu malam, ketika Raka pulang larut dari pantai dengan bau kemenyan menempel di bajunya, Laras menatap tajam. Raka, sebenarnya kau melakukan apa di sana? Kau tidak pernah jujur. Kalau hanya melaut, kenapa harus pergi tengah malam? Raka tercekat. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku hanya memastikan jaring. Kau tahu, kalau ikan banyak, harus dicek malam-malam juga. Tapi Laras tidak mudah percaya. Jangan bohong. Aku dengar bisik-bisik orang. Mereka bilang kau terlibat sesuatu yang berhubungan dengan laut. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata bahwa semua ini demi mereka, demi kebahagiaan Laras juga. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa keberuntungan itu datang dari pesugihan yang menuntut tumbal manusia? Akhirnya ia hanya berkata pendek, jangan dengarkan omongan orang. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Laras mulai enggan menyambut Raka dengan hangat. Kadang-kadang ia hanya diam, menunduk sambil menyiapkan makanan. Suasana makan malam yang dulu penuh canda kini sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Kenapa kau berubah? Laras tanya Raka suatu malam, tak tahan dengan dinginnya suasana. Bukan aku yang berubah, jawab Laras lirih. Kau yang berubah. Kau tidak lagi seperti Raka yang dulu. Wajahmu selalu muram, matamu sering gelisah, dan setiap kali ada orang hilang di laut, aku melihat wajahmu semakin pucat. Kau sembunyikan sesuatu dariku. Raka tak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti tusukan belati di dadanya. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon berikutnya. Raka hendak pergi ke pantai, membawa sesaji seperti biasa. Tapi Laras berdiri di depan pintu, menghalangi langkahnya. Kalau kau pergi lagi malam ini, aku ikut, katanya tegas. Tidak bisa, jawab Raka buru-buru. Kenapa tidak? Kalau benar hanya soal melaut, kenapa aku tidak boleh ikut? Raka menggertakkan gigi. Laras, ini urusanku. Jangan ikut campur. Laras terkejut mendengar nada kasar itu. Selama ini Raka tak pernah meninggikan suara padanya. Matanya berkaca-kaca. Kau sudah jauh dariku, Raka. Aku tak mengenalimu lagi. Ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Raka hanya bisa berdiri terpaku, perasaan bersalah menghantam dadanya. Tapi ia tetap pergi ke pantai malam itu, membawa sesaji ke laut. Sejak malam itu, hubungan mereka makin renggang. Laras sering menghindar, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tetangga atau di pasar. Di sisi lain, Raka setiap kali ia mendengar kabar tumbal baru, orang hilang, perahu karam, atau anak hanyut, ia merasa jarak dengan istrinya semakin melebar. Kadang-kadang, saat Laras tidur, Raka duduk di beranda, menatap laut yang gelap. Di telinganya menggema suara munding laut. Jika kau tak sanggup menjaga, maka yang kau cintai akan menjadi gantinya. Wajah Laras selalu muncul dalam bayangan itu, membuat tubuhnya gemetar. Suatu pagi, saat Raka pulang dari melaut dengan hasil melimpah, Laras menatapnya dengan mata penuh air. Untuk apa semua ini, Raka? Untuk apa emas, ikan, uang, kalau setiap malam aku takut kehilanganmu? Kalau setiap kali ada orang hilang di laut, aku merasa kau terlibat? Raka menatap istrinya, hatinya terbelah dua. Ia ingin berlutut, mengaku semuanya. Tapi lidahnya keluh.
Karena ia tahu, begitu ia mengaku, Laras tak akan pernah memaafkan. Akhirnya ia hanya menaruh hasil tangkapan di dapur, lalu pergi tanpa sepatah kata. Esok paginya, kabar buruk kembali mengguncang desa. Seorang nelayan muda bernama Rudi tidak kembali dari melaut. Perahunya ditemukan terombang-ambing tanpa awak, jaringnya kosong, dayung patah. Orang-orang berbondong-bondong ke pantai, menatap perahu itu dengan ngeri. Rudi hilang, bisik seseorang. Padahal laut tenang semalam. Kenapa akhir-akhir ini selalu ada saja yang hilang? Tatapan warga mulai mengarah ke Raka. Walau tak ada yang berani menuduh terang-terangan, bisikan-bisikan itu semakin nyaring. Dulu Surip, sekarang Rudi. Selalu setelah Raka mendapat hasil besar. Ini bukan kebetulan. Raka menunduk dalam diam, pura-pura sibuk menambal jaring. Tapi keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia tahu benar, Rudi adalah tumbal kedua. Di rumah, Laras langsung menanyainya. Raka, kenapa setiap kali ada orang hilang, wajahmu selalu pucat? Katakan padaku, apa hubunganmu dengan semua ini? Raka terdiam lama. Dadanya bergemuruh. Ia ingin berterus terang, tapi bayangan wajah kerbau raksasa selalu menghantui. Jika ia jujur, mungkin Laras sendiri yang akan jadi korban. Tidak ada apa-apa, akhirnya ia berbohong. Itu hanya musibah laut. Semua nelayan tahu risikonya. Laras menatapnya dengan mata tajam, penuh air. Aku tidak percaya, katanya lirih, lalu berbalik masuk kamar. Raka hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh, merasa jarak di antara mereka semakin melebar. Sejak tumbal kedua, hidup Raka bagai bayangan kelam. Uang dan ikan terus mengalir, tapi rasa damai lenyap. Istrinya menjauh, tetangga mencurigainya, dan setiap malam ia dihantui suara lenguhan munding laut. Mooh. Suara itu kini terasa bukan sekadar peringatan, melainkan ancaman. Ancaman bahwa tumbal berikutnya bisa jadi seseorang yang lebih dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar takut. Pagi itu, rumah Raka terasa sunyi. Biasanya, Laras sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Tapi kali ini, dapur kosong, periuk dingin. Raka memanggil lirih. Laras tak ada jawaban. Ia mencari ke kamar, ke beranda, bahkan ke halaman belakang. Kosong. Laras hilang begitu saja, tanpa meninggalkan pesan. Jantung Raka berdegup kencang. Ia segera berlari keluar rumah, menanyakan ke tetangga. Bu, lihat Laras keluar? Tidak, Raka, semalam pun aku tak melihatnya, sahut yang lain. Raka semakin panik. Laras bukan tipe perempuan yang suka pergi tanpa pamit. Ada sesuatu yang salah. Siangnya, kabar beredar cepat. Beberapa orang desa mengatakan mereka melihat Laras berjalan ke arah pantai saat fajar. Seorang ibu tua bersumpah melihat Laras membawa kain panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Raka berlari ke pantai. Pasir masih basah oleh ombak, tapi tak ada jejak. Hanya suara laut yang berdebur, seperti menertawakannya. Laras. Raka berteriak sekuat tenaga, namun hanya angin yang menjawab. Di kepalanya, suara munding laut bergema, jika kau tak sanggup menjaga, maka yang kau cintai akan menjadi gantinya. Tubuh Raka gemetar, lututnya lemas. Ia terjatuh di pasir, menatap laut dengan mata merah. Tidak, jangan dia, jangan Laras. Mbah Surya datang menyusul. Wajah tua itu tampak suram. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya lirih. Raka menoleh dengan tatapan penuh amarah. Kau tahu, kau biarkan saja Laras hilang. Mbah Surya menghela napas panjang. Raka, sejak awal aku sudah bilang, pesugihan itu selalu menuntut. Kau pikir bisa kau kendalikan? Kau salah. Munding laut memilih sendiri siapa tumbalnya. Dan kali ini, dia memilih orang yang paling dekat denganmu. Raka meraung marah, menghantam pasir dengan tinjunya. Tidak, aku rela kehilangan apa saja, tapi jangan Laras. Tapi laut tetap bergemuruh,
Tak peduli, malam-malam Raka dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Laras berjalan di atas ombak, wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi. "Kenapa kau biarkan aku tenggelam?" Raka, suara Laras lirih, penuh kesedihan. Aku tidak tahu." Raka berlutut dalam mimpi itu, menangis. "Kau memilih rezeki, dan mengorbankanku." Setiap kali mimpi itu datang, Raka terbangun dengan teriakan, dadanya sesak, matanya basah. Ia semakin jarang tidur, semakin kurus, matanya merah. Suatu malam, ia duduk sendirian di beranda, menatap laut yang gelap. Suara ombak terasa seperti bisikan. "Mooh." Lenguhan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Raka menutup telinganya, berteriak, "Cukup. Ambil hartaku, ambil nyawaku, tapi kembalikan Laras." Tapi tentu saja, laut tidak pernah mengembalikan. Laut hanya mengambil. Dan malam itu, Raka menyadari, ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Rumah yang dulu penuh cahaya kini gelap. Piring-piring kosong menumpuk, dapur tak lagi berasap. Tiap sudut rumah mengingatkannya pada Laras, kain batiknya, suaranya, tawa kecilnya. Semua kini tinggal kenangan. Harta yang ia dapatkan tak lagi berarti. Karung-karung ikan, uang dari perdagangan, semua tak bisa menggantikan sosok Laras. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyesal sepenuh hati. Raka kini tinggal sendiri, tanpa istri, tanpa harta. Uang hasil laut telah habis untuk biaya mencari Laras yang tak pernah kembali. Para pedagang tak lagi percaya padanya, nelayan enggan mengajak melaut bersama. Di rumah yang dulu hangat, Raka berjalan mondar-mandir, tertawa sendiri, lalu menangis. Kadang ia duduk di meja makan, menaruh 2 piring, seakan Laras masih ada. Kadang ia berlari ke pantai malam-malam, berteriak memanggil nama istrinya. "Laras, aku tahu kau masih di sini." Namun yang menjawab hanya ombak. Orang-orang desa menggeleng iba. Raka terlihat seperti orang gila, ia hanya berbicara sendiri sejak kehilangan istri dan hartanya. Pesugihan yang ia kira membawa berkah, justru menghancurkan hidupnya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa harta yang diperoleh dengan jalan pesugihan tak akan pernah membawa berkah, sebab di balik kemudahan dan kekayaan yang tampak, tersembunyi tuntutan tumbal yang mengorbankan cinta, keluarga, bahkan kewarasan. Hanya dengan kerja keras dan rezeki yang halal manusia bisa meraih kebahagiaan yang sejati tanpa bayang-bayang kutuk.